Selamat malam. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran-ukuran sebenarnya yang dipakai di analisa di YouTube kita kali ini, ukuran tentang kereta cepat kita ini ya. Jadi kita punya drawing simply supported beam. Jadi ini keretanya. Jarak antar kereta ini adalah center to center. Kereta rel ini adalah 5 meter. Berikut. Jadi ini bentuknya adalah taper. Jadi bagian tepinya adalah lebih besar daripada bagian tengahnya. Ini section yang tepi. Ini section tapernya. Ini section tapernya juga. Ini section yang di tepi, yang pembesaran di tepi itu. Jadi kalau lihat di sini, ini section yang di tepi ini yang paling besar. Yang di tengah, box tipis. Properties, ini box yang tipis. Next box tipis, box tebal. Jadi ada dua properti di sini. Box tebal. Ini tebal kan? Karena saya mengimpor dari AutoCAD, maka keterbatasan software ini adalah tidak bisa menggunakan ukuran taper, sehingga bagian ini saya ambil titik tengahnya. Yang taper ini nggak bisa di assign karena dari AutoCAD. Jadi diambil titik tengahnya. Oke, nah berapa sih berat girder yang ada di kereta cepat ini? Beratnya adalah, ini sudah saya running ya, ukuran-ukurannya, result, reaction force, offset, value-nya dimasukkan, apply. 1495 atau 1500 kali 4. 1, 2, 3, 4. 6000 kilonewton atau 600 ton. Lalu beratnya SDL-nya, nah berat SDL itu ada di slide nomor 24. Ya. Slide nomor 24. Jadi antara 100 sampai 120 untuk light bridge deck, terus 20 sampai 130 untuk straight line with railing, dengan railing, terus 30 dengan 140 curve with railing, straight line with sound barrier, ada sound barrier-nya. Nah, curve with sound barrier. Ini nanti jadi kereta ini selain ada elektrifikasinya, juga ada sound barrier-nya. Apa sih isinya? Secondary dead load atau superimposed dead load. Superimposed dead load dan secondary dead load-nya sama saja. Rail, fastening, track, slab, mortar layer, cable of communication, electric power. Nah, jadi sambungan elektrik kabel juga masuk di secondary dead load, sidewalk, ballast wall, shear, sound barrier. Otomatis beban ini adalah beban yang belum ada ketika Kometo lewat. Kometo lewat, beban-beban ini belum ada. Nah, setelah Kometo itu melewat, beban ini baru ada. Setelah itu dipasang rel kan, dipasang rel ya, ini balas, rel, dan seterusnya. Jadi ada dua kondisi, Kometo plus dead load, atau tanpa Kometo dead load plus secondary dead load plus live load. Nah, mana yang lebih besar? Nah, itulah yang menentukan analisa kita. Lalu mode shape tanpa superimposed dead load. Jadi kalau tanpa superimposed dead load, mode shape-nya adalah ini mode shape dengan superimposed dead load. Kita lihat mode shape-nya, tapi ini dengan secondary dead load ya. Kita lihat mode shape-nya, legend. Maka frekuensinya adalah 3,79. 3,79. Natural period-nya 0,263. Nah, di sini ada syaratnya, standarnya di slide nomor 55.
Jadi ini semua dari LAPI ya, konsultan yang tersohor itu di LAPI ITB. Konsultan bisa apa aja sih sebenarnya, tergantung owner memilih yang mana. Slide 55, 55, 55, 55. Nah, vertical natural frequency of girder should be less than 150 dibagi L. Jadi ini ada syaratnya untuk kecepatan 250, 300, 350 atau 350, maka syaratnya adalah 150 dibagi L atau ya 4,68 kalau sini ngitungnya. Tapi ini jadi ada dua gambar sih. Ada dua gambar yang di review LAPI sama yang asli itu beda, tapi yang dipakai yang LAPI, tapi saya masih menggunakan yang asli karena saya pikir sama aja logikanya ya. Tapi dalam pekerjaan mestinya pakai yang dari review terakhir. Nah, 1500, jadi kalau dihitung adalah amplifikasi dalam mode shape ya. L-nya 31,5, 150 dibagi L, 4,7 harus di bawah ini. Di bawah ini adalah 3,7, berarti aman gitu. Ya, gitu aja. Ini superimpose dengan secondary dead load. Mode shape dengan secondary dead load. Bagaimana dengan mode shape tanpa secondary dead load? Bisa aja. Caranya adalah kita unlock dulu. Ini load to mesh. Load to mesh superimpose dead load-nya ini kita hapus. Gitu ya. Ini kalau mau lihat berapa sih nilai superimpose dead load-nya. Nah, load case, superimpose dead load. Elemen beam display. Nih 140 per kilonewton per meter. Jadi seperti itu. Kita running tanpa superimpose dead load. Dia frekuensinya pasti berbeda. Jadi kalau mau menganalisa masanya dimasukkan, itu aja. Pesannya sih itu saja. Nah, 5,12 kan dia melanggar yang melanggar ini 4,7. Tapi kan ini tidak ada massa superimpose dead load. Tapi ini tanpa massa, jadi tidak tepat, harusnya pakai massa. Begitu. Jadi kita masukkan lagi massanya. Load to mesh, add superimpose. Self build kita ketik superimpose dead load. Nah, kita sudah merunning berbagai macam kecepatan keretanya. Nanti kita review kembali, yaitu untuk region kecepatan ini tanpa superimpose dead load. Ini regionnya seperti ini, region domain kecepatannya. Kecepatan saat dia menjadi cepat, dia ini vertikal, sumbu vertikalnya adalah defleksi di tengah bentang, satuan milimeter, sumbu X-nya adalah kecepatan satuan kilometer per jam. Jadi ini puncaknya adalah 475. Ya, ini hanya kok suatu ilustrasi bahwa kalau dengan superimpose dead load, maka hasilnya berbeda dengan antara tanpa dan dengan. Kalau dengan superimpose dead load, maka dia puncaknya adalah di 350. 350. Jadi yang terjadi adalah di 350 defleksinya 12 mili. 12 mili. Apa sih arti defleksi 12 mili itu? 12 mili adalah 4 kali dari defleksi statiknya. Statiknya adalah kecepatan 50 km per jam atau berapa defleksi statiknya, yaitu kita masukkan kereta statik. Kereta statik ini seperti apa sih? Bentuknya seperti ini.
340, 340 seperti ini. Kenapa 340? Karena dua arah. Jadi beban gantar kereta itu 17 ton, kilometernya 170 kali 2, 340, 340, 340 seperti itu kereta statik. Ini berapa sih? Result deformasi kereta statik DZ. Value mili 4 mili ya, 4 mili kan sama kan. Jadi kalau kita lihat di sini ini 4 mili ini adalah deformasi statik dan maksimal amplifikasi dinamik dia sampai 3 kali 12,8 ini 12,8 ya. Itu. Karena ini kalau mau menghilangkan ini masuk ke view, initial view. Karena tendonnya ini beda antara yang dua gambar itu ya, antara yang dari KCIC dan dari review terakhir, maka saya tidak bahas tentang tendonnya. Ini tendonnya sudah dimasukkan, cukup lengkap juga sebenarnya, komprehensif kan analisanya. Itu. Nah, syarat deformasi bentang beda syaratnya. Syarat deformasi itu ada juga di slide nomor 53. Kurang lebih deformasi itu seperti ini, grafiknya kalau kita lihat ya, di peraturan itu, ini kayaknya belum jadi SNI, masih LM7171, di EN 190 A2, kalau bentangnya 32, maka di kecepatan 350, maka kita lihat L per delta. Tapi ini analisa ini masih hanya untuk kecepatan 350 ya, ini bukan untuk maglev train. Kalau maglev train dia di atasnya lagi. Begitu ya. Atau secara mudahnya ya diambil angka-angka ini saja. L per 1600. Ya, berapa sih L per 1600? Tapi ini intinya masih masuk begitu. Nah, untuk nanti kita masukkan ya, kereta statik itu dari Excel bisa. Dari Excel masukkan Remidas itu kereta statik bisa. Jadi kita masukkan itu dari ini tuh cara masukkannya itu 0, 0, 2,5, 20, 340. 340 itu terus 70 kali 2 ya. 2,5, 340. Ini jarak gandar, 340, 25, 340. Gitu. Dan seterusnya. Intinya itu ada 8 gerbong, panjang total itu satu gerbong itu 25 meteran, kalikan 8, jadi 200 meter, 200 meter totalnya. Ya, total 200 meter. Gimana sih cara memasukkannya? Kita unlock dulu. Kita view initial view. Kita masukkan load, dynamic load, load case, add, name, kereta, end time misal 30 detik. 30 detik ya kita analisanya. Dampingnya itu biasanya 0,02. Bukan koma, ini 0,02. Lalu train load generator. Poinnya kita klik di sini, lalu kita klikkan di awal, akhir, gitu. Ya. 6, kita kasih nama, misal kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, gitu.
User define, ini bukan yang UK, bukan yang Eurocode ya, tapi user define. Train velocity 350. User define, karena user define kita harus import. Klik import. Klik import kereta, jadi ini file Excel-nya sudah dipersiapkan. Kita tunggu loading dia. Ini kalau mau show graph, apa sih kok aneh show graph-nya ini? Oh, paham saya. Ini kenapa begini saya paham saya. Ini kan jarak gandar. Jarak-jarak gandarnya, maka ini tuh ada pekerjaan lain saya. Ini bagian ini saya hapus saja. Nah, saya simpan. Saya import lagi. Nah, ini yang benar begini. Aduh, kok begini sih? Oh, jadi ini tuh harus ada angkanya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Dia harus pada angka yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 31 terakhir. Angkanya, jarak gandar, beban gandar. Kita coba lagi. Import kereta. Nah, dah betul. Jadi force-nya adalah 340. Oh, ini harus sorry. Ini harus jeli ya. Satuannya itu dimeterkan dulu. Harus dimeterkan dulu satuannya. Ini kenapa mengecil? Kita ginian. Nah, ini Midas versi terbatas itu ya begini ini. Mengecil ya harus di shoot. Kita masuk loading lagi. Soalnya kalau satuannya beda, ini length itu udah 8 meter satuannya dari Excel-nya itu. Show graph. Nah, ini udah betul loh. Ini udah mantap. Mantap tuh. Kita running. Result seperti yang sudah pernah ada di YouTube sebelumnya. Jangan lupa ini satuannya kembalikan ke mili. Karena kita mau lihat grafik di mili. Nah, itu ya. Maksimal adalah 1,275 kali 10 pangkat 1 atau 12 mili. Ya, 12 mili cukup besar, 4 kali lipatnya daripada deformasi statik. Itu amplifikasinya, itu yang penting dari sini sebenarnya. Ya kan? Itu. Jadi kalau mau lihat domain-domain kecepatannya itu seperti ini. Ini saat kecepatan 10,
Ya, cuman 4 mili, kecepatan 40 kita lihat. Domain-domain kecepatan ini grafiknya beda-beda ini. Saat 100, ini pada saat kereta di atas jembatan seperti ini adalah vibration-nya. Terus 80 sama aja, masih sekitar 4 gitu ya tadi. 300 dia mulai membesar. 5, ya 5,7. 320 mulai membesar, dia 7,8 atau 2 kali daripada deformasi statik. Akhirnya 350, 12. Di 340 ada ini. Jadi ini tuh adalah suatu kecepatan resonansi dari gandar-gandar kereta itu. Dari gandar-gandar kereta itu terjadi resonansi. Nah, ini lihat ada deformasi vertikal naik ya, naik 8 ya 8. Padahal kalau di kecepatan statik itu deformasi naiknya atau 30 aja cuma 1 mili nggak sampai, 1 mili nggak sampai. Tadi naiknya 8. Nah, itu juga mungkin perlu suatu peninjauan juga, mungkin. Nah, ini juga ada syarat-syarat putaran sudut. Syarat putaran sudut ada juga beban kometo. Beban kometo ada juga, ini yang menentukan adalah kometo. Jadi kalau saya ambil kesimpulan dari bahasan kita, ya, bentang kecil kometo menentukan, bentang besar kometo tidak menentukan, tapi yang menentukan adalah dead load plus live load. Dead load, live load plus secondary dead load. Yang belum dibahas di sini braking force, acceleration, centrifugal force, gempa, input penampang. Ya. Nah, berapa sih amplifikasi dinamik di peraturan-peraturan itu? Ya ada juga. Nah, nanti kita lihat dulu PowerPoint-nya daripada dibuang sayang. Ya kita lihat ya produknya LAPI ini seperti apa. Kita slideshow. Jadi 140 km panjangnya, 58% jembatan, tunnel 11%, subgrade ada subgrade, tidak semuanya jembatan ya, ada yang 30% subgrade. Ini dari kecepatannya maksimum gradien, jarak antar kereta 5 meter. Jembatan terpanjangnya ternyata adalah 128 meter. Ada juga yang pier tertinggi 50 meter, jadi yang T itu piernya 50 meter. Jadi tracknya itu ada yang tanpa balas, ada yang dengan balas. Ya, Simply Beam sekitar Bandung. Desain kriteria gempanya bisa dilihat. Ya, bisa sambil baca. Ada normal bearing, ada isolation bearing, pengisolasi gempa. Dilihat ya, ada yang bearing biasa, ada yang bearing isolasi gempa. Ini sambil baca, nanti dibaca sendiri di YouTube-nya, PR-PR-nya. Nah, itu beda dengan gambar yang dikasih awal, tapi ini sudah direview. Nah, ini kan ada dynamic effect. Dynamic effect-nya tadi sudah dihitung juga. Berapa sih dynamic effect-nya? Dynamic effect dengan peraturan Eurocode ini tidak banyak sebenarnya. Dinamika efeknya ada di amplifier dinamik. Bentang bersih 31,5 atau 32 sama aja sebenarnya sih. Mu-nya 1,808 atau 10%. 8%, jadi nggak banyak sih amplifikasinya itu yang dihitung dari. Kita tur lagi, ini gempa, model. Jadi ini sendi, ini moving. Tapi ini yang biasa, ada lagi yang isolated bearing. Itu ada ya.
Ini loadingnya lama, nggak tahu ini sudah zaman komputer Core i9 masih Core i7, jadi ya Core i7 tuh generasi ke-7, jadi lama mungkin. Jadi propertinya seperti ini, effective stiffness, ya, kalau linear, kalau non-linear ini. Jadi kalau ini friction pendulum sistem isolator, friction pendulum sistem isolator, dibacakan di situ ya. Propertinya agak ya rumit juga ya sebenarnya, tapi ya tergantung bayaran lah. Itu komito, beban-beban saat pelaksanaan. Ini syarat rotasi sendi juga dibatasi juga rotasinya. Biar stiffness juga dibatasi, stiffness, kakuan stiffness. Ini bearing biasa, ini bearing isolasi. Jadi KKCTJ itu kerjakan juga speknya banyak juga, ini strat anti model, pakai abacus dan ya strat anti model, abacus, strat anti model. Yes, tergantung bayaran nih, push over. Dah. Sekian, selamat berlebaran. Terima kasih.